tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908 karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Sini Haji Umar Said sinten Cokroman, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi, kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di Sawangan wis duet Pak Hasim Mbak Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Mangger duet senengane pasangan nasionalis sampai religius. Apa nak nasionalis terus wajib sholat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan apa kena wong Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme. Apa nak wis kiai terus wajib bayar pajak? Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan ya. Pembohongan secara publik. Kowe dibodhokno, sedurunge bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodhokno nggih napa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam, ya serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah. Karena keluarga militer. Apa meneh dekne mantune Sarwaedi sing ra roh sapa? Perjuangane mertuane. Gak iso adol bapak ya adol mertuane. Pokoke sing dikena didol pokoke. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional adalah lewat para kiai itu takokno sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan tuh perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing raro duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lho mboten niku lho fair. Sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra
perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama tak kokno sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin serikat dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dekne istrimo jaluk Arab-Arab salam tempel itu kan itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati wis seneng bupati kelar salam tempel, sementara sing juga bupati ini kere-kere diutaratur, dikajekno wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu nggih kula balik malih teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi balik dirunut ngenteni napa? Tukaran. Yaiku ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek wong Yahudi. Agama mbek aku orisinil di. Jare Nabi Muhammad ya orisinil Muhammad. Jare wong Yahudi orisinil wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa Hanifah, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik ku mboten ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Asite adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane dari Quran ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm wa wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Terus ada ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim. Rak tuwa napa? Itu satu ilmu tuwa. Lah si Quran wis kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lho Taurat Injil ku ana rak sakwise periode Ibrahim. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Ya mulane saiki dhisik Mbah Hasyim apa dhisik Mbah Khalil? Apa dhisik Mbah Sidogiri? Apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono iku terukape sakwise tukaran. Itu kali tukaran sakniki. Zeni Wahid rak ponaan. Nak Muhammad nak dibela Lili Wahid malah bulike. Lah ora ono bare. Lah jare Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut ya ngenteni tukaran. Nah, itu tren putih-putih. Lho santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasyim gak ada hubungan mbek Mbah Su'aib itu tukaran. Riyen ini mboten ngerti cek rodok tukaran. Akhirnya ya karena yai sering pidato bahwa Mbah Su'aib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Su'aib itu baru tahu. Makanya ora tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim Asy'ari. Lah Mbah Hasyim sendiri nanti ngaji Mbah Su'aib. Ya begitu. Makanya kayak kulo ini dari kiai menangan, ngasap kulo saking mbok-mbok kulo bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalim. Enggak ya pendak nopo tukaran. Mereka nara tukaran itu uang kan senengane damai. Kayak uang biasana nak ngoten, nak lagi rukun penting bojaya apik sayang bojone ya wis. Dan nak lagi tukaran, wah aku mulo-mulo di mantuku ya gak sendet. Iku nak mek mantu wong biasa. Delok pondok-pondok pesantren sing mek mantu wong biasa. Apa itu secara Islam tidak apa-apa, itu baik-baik saja, itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu, sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblat yang ngenteni tukar. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agama itu aneh, bisa es madhep Baitul Maqdis wis bener, mergo trene para nabi pancen madhep Baitul. Saiki madhep Mekah asal usule piye. Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Nabi kan diwari Jibril. Dene umillah ana sing marahi. Lah kowe enak Nabi ana sing napa mandu. Sing mandu Jibril. Jibril dipandu pangeran. Ya ora ngaram meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kowe cara sewantri no dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno.
Wis entek to wis kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus. Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan ujuk-ujuk sampean anti Soekarnoisme tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik 1-2 kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merunut, anit tabi millata Ibrahim Hanifa, inna awala baiti wudi alina silalladhi bibakkata mubaraka wa hudalil alamin. Terus ana fakta sejarah, yiku puing-puing sejarah sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Delok Khidir Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fihi ayatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Medina adu ilmu tuwa mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iku sing disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum haula ihajastum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm. Mat kowe debat ambek wong bintu-bintu iku wis ra ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani wis gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam wong Nabi Adam dhisik Nabi Adam. Paham ya? Bagaimana mungkin Imam Ghazali Mbok Artani partainya PKB wong dhisik Imam Ghazali. Ora mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mane kok kula tiang-tiang alim nak takok Gus jenengan kiai kok ora NU. Lek NU ulama tuwon tian tua ulama. Jadi tidak masalah tuh ulama ra NU lho ngendek. Apa Imam Ghazali riyen NU? Apa Imam Suyuti daerah apa? NU. Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan itu dimulai dari tradisi NU. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abdul Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abdul Hasan Al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART ya nek sono malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing liwat kuota, sing liwat quorum. Nah itu kan ra ono bari. Kalau nate guys dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah, misalnya bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni, dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar, atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wama alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi, ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan nggak jelas, artinya nggak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan. Wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan. Jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah ki anut sing ndi? Ki anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Anut P3 kiai ini iku nak PKNU iku kudu buak salah sitok. Lane nak kiai PKNU pidato wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepaan kiai kula P3.
Anggo sing P3 yang ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepaan kiai kula PKN. Lah padha era sahabat ki ngoten. Aku wis anut sahabat tepaan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar tak niki pun buletan, Bro. Lah semenjak iku wis bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ngeling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten niki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij iku darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wes entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya diarani salah, Muawiyah ya diarani salah. Ya kaya wong saiki. PKB diarani salah, PKNU diarani salah, NU diarani salah, Muhammadiyah diarani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, niku jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, mbok grudak-gruduk Istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-elek ormas ya sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. No. Padahal ning nggo madrasah dhewe, nek ora gawe proposal ya. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mok sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, umpama niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasine tok tapak gretok ora ngarah cukup. Aduk sing rapati sholat lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah boko duit subhat mbok haram mbok abang mbok ijo mbok. Akhire wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darahe Ali yo ngalalno darahe Muawiyah. Akhire matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kapan ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadda fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadda fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadda fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik ya sekolahane Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono agar penceng, jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping nih loh, sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa
di semir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang anggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausai Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Sing nglahirno kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena yang macam-macam wis pokoke kaya wong Indonesia iki. Tenan mboten derek-derek mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Lah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi moh resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadil madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sabarani ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Dhisik endi tabiin Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebab ahli sunnah itu wong sing ciri utamane iku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah anut Asy'ari atau Matu, ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau di Indonesia ditarif ahli sunnah ki sapa? Ya NU ya Muhammadiyah. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Yeah. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso apa? Sing sarungan ketunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Ha repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah iku sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek Syiah sing wani Amerika, takrif itu berkembang terus.
Kok kebetulan si A diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nate dipresideni sah Iran. Sah Iran itu Pahlavi. Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng no mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika. Diterus samangke Ahmad Binijad niku mulai riyen Iran kok ciri khas sebuah negara sing wani napa? Amerika. Mewani tenan Bores pokoke dadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah, sesuai dadi takrif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, adalah Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarife sampean misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampean nak menangi lho jenenge kiai ra ketunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra ketunan dimulai tradisi PBNU sing tukang. Kiai desa mesti anak buahe PBNU. Lah genge sing Jakarta do ora tau ketunan, kewapok. Lah takano Mbah Sakur, jenenge riyen kiai jejer wong wedok UF. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jejer-jejer Megawati. Sering metuki samu wedok do salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik atasan. Ra dikritik keyakinane dekne ora pas kiai jejer wong wedok ora lara.